Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang kesusastraan dan ekonomi pada zaman Majapahit. Kesusastraan pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit ditulis berbagai kakawin atau puisi berbahasa Jawa kuno seperti Negara Kertagama, prosa, pararaton, dan juga muncul berbagai cerita kembangan dari epos India dalam bentuk kidung seperti Tantu Panggelaran, Garudaya, dan Sudamala, maupun cerita lisan yang populer hingga masa kini seperti Lingkaran Cerita Panji, Kisah Sri Tanjung, dan Kisah Bubuk Sah dan Ganggang Gaking. Berbagai ukiran batu candi dari masa ini banyak mengabadikan fragmen cerita-cerita tersebut. Ekonomi pada zaman Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada zaman pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Cina. Pada November 2008, sekitar 10.388 keping koin kuno sebesar sekitar 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit. Alasan penggunaan uang logam atau koin tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Akan tetapi, kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal.
Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Cangu yang berangkat tahun 1358 menyebutkan bahwa 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri atau disebut juga Mandala Jawa. Prasasti dari zaman Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karir, mulai dari pengrajin emas dan perak hingga penjualan minuman dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencaharian di luar semakin meningkat pada era Majapahit. Menurut catatan Wang Ta Yuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321 menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama adalah kesuburan lahan di lembah Sungai Berantas dan Begawan Soro di dataran rendah Jawa Timur Utara mendukung pertanian padi. Pada masa jayanya Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua adalah pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan penting sebagai ekspor-impor serta transit bagi komoditas rempah-rempah dari timur atau Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit. Negara Kertagama menyebutkan bahwa kemasyhuran penguasa Wilwatikta telah menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India, Hamer, Siam, dan Tiongkok. Pajak khusus dikenakan pada orang asing, terutama yang menetap semi permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa. Selama era Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa. Ini dikarenakan perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutamanya jong, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh. Mahuan atau penerjemah Cheng Ho yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413 menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara.